Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Jadwal ASEAN Cup 2024 benar-benar diubah. Yang awalnya digelar mulai 23 November hingga 21 Desember 2024. Namun belum lama ini beredar kabar bahwa pihak AFF akan merubah jadwal yang ada, di mana ASEAN Cup 2024 rencananya baru dimulai pada 9 Desember 2024 hingga 4 Januari 2025. Alasan ditundanya Piala AFF 2024 ini karena AFF ingin menghindari konflik dengan jadwal dua Piala Asia, antara lain AFC Champions League Elite yang sebelumnya bernama AFC Champions League dan AFC Champions League 2 yang sebelumnya bernama AFC Cup. Menanggapi hal ini, Soha menilai Timnas Indonesia adalah negara yang paling banyak mendapatkan keuntungan bila jadwal memang benar-benar diundur. Pasalnya Sintayong bakal memiliki waktu persiapan yang lebih banyak. Striker Persis Solo Ramadan Sananta tampil gacor di Piala Presiden 2024 ini. Sananta bersinar bersama Persis Solo di Piala Presiden 2024. Dia membantu timnya finish di peringkat ketiga setelah mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 1-0 pada Sabtu 3 Agustus di Manahan Solo. Penyerang berusia 21 tahun itu pun sangat produktif selama mentas di Piala Presiden 2024. Dari 5 pertandingan yang dijalani, dia berhasil membukukan 3 buah gol. Mantan pemain PSM Makassar ini pun menyebut bahwa penampilan apiknya di Piala Presiden 2024 ini merupakan langkah yang baik untuk menuju musim depan. Namun dia sadar dirinya perlu bekerja lebih keras lagi untuk bisa kembali dipanggil ke tim nasional Indonesia, yakni oleh sang pelatih Sintayong. Kali terakhir Sananta dipanggil ke timnas Indonesia adalah pada akhir Maret lalu, yakni kala skuad Garuda melakoni 2 pertandingan kontra Vietnam dalam babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu dia turut menyumbangkan 1 gol dalam kemenangan 3-0 Jesus dan kawan-kawan di markas lawan. Keberhasilan Sintayong dalam memoles timnas Indonesia memang telah menarik atensi media-media Korea Selatan. Apalagi tak sedikit tinta emas yang telah ditorehkan oleh juru taktik yang kerap disapa STY ini. Pun ketika pasukan Garuda Muda dijadwalkan untuk mengikuti turnamen Seoul Earth on Ice bersama Taekwondo Warriors hingga Argentina, salah satu medianya enggan meremehkan timnas Indonesia. Meski yang diturunkan adalah timnas U19 yang dilatih oleh Indra Syafri. Timnas Indonesia U19 yang akan menjadi sumber masa depan pelatih Sintayong juga menjadi tim yang patut diwaspadai sebagai kuda hitam di turnamen ini. Tulis media Korea E-Daily KR. Nathan Chuaon menyambut baik format baru yang diterapkan di Piala Dunia 2026. Menurutnya, hal itu membuat skuad Garuda punya peluang yang bagus untuk bisa lolos ke turnamen sepak bola terakbar di dunia itu. Seperti diketahui, Piala Dunia 2026 akan menggunakan format baru dalam penyelenggaraannya. Jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Perubahan ini pun menjadi berkah bagi negara-negara Asia, sebab benua kuning dapat tambahan kuota menjadi 8,5 slot dari sebelumnya hanya 4,5 slot saja. Maksudnya, 8 negara akan langsung otomatis melaju ke putaran final Piala Dunia 2026, yakni lewat jalur kualifikasi zona Asia. Sementara 1 negara lagi punya peluang lolos lewat jalur playoff interkonfederasi alias antar benua. Nathan pun menilai format baru tersebut sangat apik, sebab negara-negara yang jarang lolos ke Piala Dunia bakal punya kesempatan lebih banyak untuk mengamankan tempat dalam edisi 2026 mendatang di Amerika Serikat. Back Swansea City ini pun optimis Indonesia memiliki peluang apik untuk mengamankan tiket ini dengan adanya perubahan format tersebut.
Skuad Garuda akan bermain di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anak asuh Sintayong tergabung dengan Arab Saudi, Australia, Jepang, dan juga Bahrain, serta Cina. Tim Merah Putih sendiri akan mengawali 2 matchday pertama pada 5 dan 10 September ini. Laga pertama akan dilangsungkan di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, untuk menghadapi timnas Arab Saudi. Lalu Indonesia akan menjadi tuan rumah di laga kedua melawan Australia. Duel ini dijadwalkan berlangsung pada 10 September 2024 di GBT Kota Surabaya, Jawa Timur. Jika menang, timnas Indonesia tak hanya akan mengawali langkah dengan bagus. Posisi di ranking FIFA pun akan melesat jauh, yakni 11 peringkat. Di mana kemenangan atas Arab Saudi akan memberikan tambahan poin 19,38. Lalu apabila menang atas Australia, maka Asnawi dan kawan-kawan akan diganjar tambahan 21,38 poin. Itu artinya 6 angka dari 2 laga pertama akan menghasilkan 40,76 poin di ranking FIFA. Ada cerita menarik dari uji coba FC Utrecht melawan Venezia dalam pramusim di Stadion Glenwood pada Jumat lalu. Dalam laga yang dimenangkan Venezia 2-1 itu ada momen sportif dari kepemimpinan yang ditunjukkan oleh JITZES. Ia menunjukkan sikap suportif dengan melindungi rekannya Oli Romeni dari keributan di lapangan usai melakukan tackle keras. Sontak saja kejadian ini menarik perhatian banyak penggemar sepak bola dan memperlihatkan bagaimana JITZES sebagai pemain memiliki jiwa kepemimpinan yang begitu kuat. Pada saat keributan terjadi, JITZES langsung mendatangi Oli Romeni dan menjauhkan dirinya dari kerumunan pemain, di mana tindakan ini menunjukkan solidaritas dan kepedulian yang tinggi terhadap rekan satu timnya. Oli Romeni menjadi salah satu pemain yang digadang-gadang bisa dinaturalisasi PSSI untuk membela timnas Indonesia di masa mendatang. Romeni kerap memberikan kode terhadap fans timnas Indonesia, terakhir melalui sebuah foto dengan 2 pemain timnas Indonesia, yakni JITZES dan Ivar Jenner. Ketiga pemain ini bertemu saat FC Utrecht menjalani Venezia pada 2 Agustus 2024. Dalam momen itu muncul seorang warga negara Indonesia yang juga berkesempatan bertemu dengan Oli Romeni. Dan benar saja WNI itu melontarkan ajakan kepada dirinya agar segera bergabung dengan timnas Indonesia. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus. Jelas Romeni. Arah bagus seperti apa yang dimaksud pemain tersebut? Hal itu masih belum bisa dipastikan. Bisa untuk Belanda atau bisa untuk Indonesia. Belum lama ini anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menegaskan PSSI tengah memproses naturalisasi sejumlah pemain keturunan, yakni untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia menyebut nama yang hendak menjadi WNI berada di luar prediksi. Untuk posisi pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi adalah pemain belakang dan juga tengah. Nama sang pesepak bola pun disebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat ini. Terkini muncul foto pertemuan antara Ferdi dengan Klein di tengah isu tersebut. Pria berdarah Indonesia itu selama ini menjadi jembatan antar PSSI dengan calon pemain naturalisasi di Belanda. Klein sendiri merupakan pemain anyar Sparta Rotterdam. Pesepak bola berusia 19 tahun ini berposisi sebagai gelandang tengah. Ia cocok dengan profil yang disebutkan oleh Arya Sinulinga. Sekedar informasi, Klein memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Surabaya. Oleh karena itulah ia cocok dengan syarat darah keturunan yang akan dinaturalisasi oleh PSSI.